ajma'in, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billah min hali ahlin nar. Ikhwatal iman, ahibba azanillahu wa iyyakum ajmain. Atas izin Allah dan perkenaan darinya, kita semua dimudahkan untuk bisa berkumpul di tempat yang kita cintai ini, di Masjid Az-Zura, untuk bersama-sama kita mengikuti sebuah kajian yang sangat penting dan mendasar di program Ahad Berkah, yaitu kajian mengenai arti kemerdekaan dalam pandangan Islam. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga umur kita dipanjangkan dalam kebaikan dan dalam ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga rezeki kita diberkahi oleh Allah dan dibanyakkan oleh Allah. Semoga hutang-hutang kita dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak keturunan kita disolehkan oleh Allah, amal soleh kita diterima dan disempurnakan oleh Allah, dosa kesalahan yang terucap dan terbuat, besar atau kecil, nampak tidak nampak, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua direzekikan menutup usia di dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Dan semoga kita semua dimudahkan untuk berkumpul di tempat terbaik di akhirat nanti, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, ahibba azanillahu wa iyyakum ajmain. Kajian berkaitan dengan arti kemerdekaan dalam pandangan Islam. Ada beberapa hal yang menjadi bahan kajian kita. Yang pertama, perlukah kita memperingati hari kemerdekaan? Apa arti dan tujuan dari kemerdekaan? Kemudian, apa inti atau hakikat kemerdekaan? Dan yang terakhir, bagaimana cara mempertahankan nikmat kemerdekaan? Inilah beberapa hal yang menjadi uraian kita di sore hari ini. Yang pertama adalah terkait dengan perlukah kita memperingati hari kemerdekaan. Nah, untuk menjawab hal tersebut, mari kita merenungi firman Allah di Quran surat Ibrahim di ayat yang kelima. Allah mengatakan, walaqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka minaz zulumati ilan nur wa zakirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Artinya, walaqad arsalna Musa bi ayatina. Sungguh kami, kata Allah, telah mengutus Musa alaihissalam bi ayatina, dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami, dengan membawa bukti-bukti akan kenabian, bukti-bukti kerasulan, bukti-bukti akan kebenaran ajaran Islam. An akhrij qaumaka, dan Musa mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, akhrij qaumaka, keluarkanlah kaummu, minaz zulumati ilan nur, dari berbagai kegelapan ilan nur, kepada cahaya. Wa zakirhum bi ayamillah, ingatkan kaummu tentang hari-hari Allah. Inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa saja yang bersabar dan bagi siapa saja yang bersyukur. Nah, ihwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum ajmain. Mari kita lebih fokus pada penggalan ayat.
wa dzakirhum bi ayyamillah. Allah memberi perintah kepada Musa untuk mengingatkan kaumnya akan hari-hari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan hari-hari Allah? Para mufassir menjelaskan bahwa hari-hari Allah bagi Bani Israel adalah hari di mana Allah memberikan kenikmatan besar kepada mereka. Salah satu di antaranya adalah hari di mana mereka dibebaskan dari penjajahan pemerintahan Firaun yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir selama 450 tahun Bani Israel itu dijajah oleh Firaun dari generasi ke generasi. Lumayan agak mirip dengan kondisi negeri kita yang dijajah oleh Belanda 350 tahun ditambah oleh Jepang 3,5 tahun. Tapi masih lebih lama Bani Israel dijajah, ditindas, dizolimi oleh Fir'aun laknatullah alaih. Nah, ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain. Kalau kita perhatikan adalah bahwa Allah memerintahkan Musa untuk mengingatkan kaumnya akan hari-hari Allah. Hari-hari Allah itu adalah hari di mana Allah memberikan kemerdekaan kepada Bani Israel dari kezoliman, dari penjajahan Fir'aun laknatullah alaih. Berarti ma'asyiral muslimin, hari di mana Allah memberikan nikmat terbesar bagi negeri ini adalah termasuk hari Allah Subhanahu wa taala. Maka hari kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus yang diproklamirkan hari kemerdekaan sejak tahun 1945 itu merupakan hari Allah bagi warga Indonesia secara umum dan tentu bagi kaum muslimin secara khusus. Ketika Allah membebaskan negeri Indonesia dari penjajahan Belanda selama 350 tahun dan dari penjajahan Jepang selama 3,5 tahun, maka tanggal 17 Agustus itu merupakan hari Allah bagi negeri ini. Semua hari adalah hari Allah Subhanahu wa taala. Tapi lebih dispesifikkan sebagai hari Allah, hari di mana Allah memberikan nikmat terbesar bagi manusia. Dan ma'asyiral muslimin, hari kemerdekaan tentu merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah hadiahkan bagi negeri ini berupa kemerdekaan, sehingga hari kemerdekaan itu adalah hari Allah yang harus selalu kita ingat. Dengan memperingati hari tersebut, terdapat pelajaran berupa tanda-tanda kebesaran Allah likulli sobarin syakur, bagi yang sangat penyabar dan banyak bersyukur. Bagi yang sangat penyabar adalah mereka yang menjadi saksi hidup atau mereka yang pernah merasakan bagaimana kehidupan dijajah atau pernah menyaksikan bagaimana kondisi dijajah, yaitu mereka yang usianya di atas 80 tahun. Ya, sebab negeri kita ini usianya setelah diproklamirkan merdeka adalah 80 tahun. Berarti mereka yang usianya di atas 80 tahun, mungkin 85 tahun, mungkin saja sekarang 90 tahun atau ada yang usianya 100 tahun, maka mereka berarti pernah melihat kehidupan kaum muslimin atau kehidupan negeri ini dijajah oleh musuh. Ya. Mereka melihat bagaimana prahara kondisi negeri atau penduduk yang sedang terjajah. Ustaz Jajang usianya berapa tahun? Ya, Masya Allah ya, dikurang ya. 90 kurang ya. Sudah 50 tahun. Nah, Ustaz Jajang tidak termasuk sebagai likulis sobari dalam ayat ini, tapi dia adalah syakur, yaitu generasi yang hidup, generasi yang lahir di mana mendapati negeri sudah merdeka, tidak lagi hidup dalam kondisi negeri terjajah. Maka kita adalah generasi yang harus banyak bersyukur, bergembira, sebab kita hidup di era kemerdekaan, bukan era pra kemerdekaan. Ya, kita hidup di era kemerdekaan, maka kita harus banyak bersyukur, terutama kita mensyukuri nikmat kemerdekaan. Baik,
Ma'asyiral muslimin, apa yang dimaksud dengan kemerdekaan? Ya. Kalau kita perhatikan dua ayat yang mulia ini, yaitu surat Al-Fat ayat pertama dan surat An-Nasr ayat yang pertama, kita dapati arti dari kemerdekaan. Di surat Al-Fat Allah mengatakan inna fatahna laka fathan mubina. Di surat An-Nasr idza jaa nasrullahi wal fath. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kamilah yang membukakan untukmu kemenangan yang nyata, kata Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jika datang pertolongan Allah dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan surat Al-Fat ayat 1, kita dapati bahwa kemerdekaan itu adalah kemenangan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Nasr ayat yang pertama kita dapati kemerdekaan itu adalah nasrullah, pertolongan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kemerdekaan itu harus disandarkan kepada Allah, bukan kepada selainnya. Kemerdekaan itu hadiah dari Allah. Kemerdekaan ini bukan karena para pahlawan. Para pahlawan hanyalah wasilah dan sebab yang Allah ridhoi perjuangannya sehingga Allah menghadiahkan kemerdekaan untuk negeri ini. Bukan karena keberadaan para pahlawan sehingga negeri ini merdeka. Kemerdekaan harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 23 Allah mengatakan wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah itu enggak suka dengan orang yang sombong. Allah enggak suka dengan orang yang bangga diri. Siapa itu orang yang bangga diri? Yaitu mereka yang menyandarkan segala prestasi dan keberhasilan kepada dirinya dan bukan kepada Allah. Contoh di dalam Al-Quran, Allah angkat kisah si Qarun laknatullah alaih, di mana di surat Al-Qasas ayat 78 Allah abadikan perkataan Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Semua keberhasilan ini, kekayaan ini saya dapatkan karena memang kata si Qarun, saya pintar, saya berilmu, saya tekun, saya rajin. Itu Allah murka dengan perkataan si Qarun. Karena keberhasilan, kesuksesan, kemenangan itu harus disandarkan kepada Allah, bukan pada diri kita yang lemah. Ya. Maka kemerdekaan ini hadiah dari Allah untuk negeri ini. Sudah sangat tepat, sudah sangat benar pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kemudian perhatikan kata atau penggalan ayat fathan mubina, kemenangan yang nyata. Allah Maha mampu mendatangkan kemerdekaan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha mampu mencabut kemerdekaan dari siapa yang Dia kehendaki. Kata Allah, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir." Di tangan Allah lah segala kekuasaan. Allah bisa beri kekuasaan kepada musuh yang disebut dengan istidraj. Dan Allah bisa mencabut kekuatan atau kekuasaan dari musuh yang disebut dengan kehinaan. Allah bisa mendatangkan kekuasaan kepada kaum muslimin yang disebut dengan rahmat. Dan Allah bisa mencabut kekuasaan dari kaum muslimin yang disebut dengan hikmah. Artinya ma'asyiral muslimin, fathan mubina ini kemenangan yang nyata. Benar-benar Allah memberikan kemerdekaan kepada
kaum muslimin itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Rahmatnya Allah bagi suatu negeri, sebab ada kemenangan yang diberikan kepada musuh-musuh, tetapi itu tidak disebut sebagai rahmat Allah. Itu disebut dengan istidraj. Ketika Belanda menjajah kita selama 350 tahun, bagi Belanda itu adalah kemenangan, kesuksesan, keberhasilan. Tetapi dalam Islam itu adalah istidraj. Itu adalah istidraj. Dan musibah bagi negeri ini atau hikmah bagi negeri ini. Nah, ma'asyiral muslimin, kemenangan yang bermakna rahmat Allah hanya diperuntukkan bagi kaum muslimin di suatu negeri. Ya, jadi kemerdekaan ini rahmat Allah bagi kaum muslimin, Karena rahmat Allah hanya diperuntukkan kepada kaum muslimin di suatu negeri. Di dalam surah Al-Falah, yaitu surah Al-Mu'minun, ada 118 ayat. Para mufassir mengatakan surah Al-Mu'minun disebut juga sebagai surah Al-Falah. Surah yang nama lainnya adalah kemenangan. Ada 6 sebab kenapa surah Al-Mu'minun disebut sebagai surah Al-Falah. Sebab yang pertama adalah karena surah Al-Mu'minun diawali dan diakhiri dengan penyebutan Al-Falah. Diawali pada ayat yang pertama dari surah tersebut, penegasan dari Allah bahwa keberuntungan, kemenangan, kesuksesan hanya milik orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun. Lalu di ayat 117 Allah menegaskan bahwa siapapun yang tidak beriman, mereka tidak pernah mendapatkan al-falah. Allah mengatakan innahu la yuflihul kafirun. Yang kafir mereka tidaklah mendapatkan al-falah. Nah, jadi ma'asyiral muslimin, Fathan Mubina adalah kemenangan yang nyata bagi kaum muslimin yang berarti adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ikhwan azanillahu wa iyyakum ajmain. Apa hikmah kemerdekaan? Apa hikmah kemerdekaan? Hikmah kemerdekaan itu dapat kita rujuk pada firman Allah di surat Al-Fat. Dari ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat ada 6 ya. Mohon maaf ini ada 7 di tangan saya. Ada 6. Ada 6 hikmah kemerdekaan. Yang pertama adalah liyakfiralakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Yang kedua wa yutimma ni'matahu 'alaika. Yang ketiga wa yahdiyaka siratan mustaqima. Yang keempat wa yansurakallahu nasran aziza. Yang kelima wallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Yang keenam liyazdadu imanan ma'a imanihim. Nah, inilah hikmah kemerdekaan. Yang pertama adalah liyakfiralakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Hikmah kemerdekaan itu adalah Allah menginginkan melalui kemerdekaan dosa-dosa kita, dosa-dosa kaum muslimin digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa dosa-dosa itu bisa digugurkan melalui kesabaran atas musibah dan bisa digugurkan melalui kesyukuran atas kenikmatan. Allah pengen dosa-dosa kita digugurkan bukan dengan kesabaran melalui musibah, sebab tidak semua bisa mencapai derajat itu. Tapi Allah menginginkan kita mendapatkan ampunan yang besar dari Allah melalui kemudahan-kemudahan dengan memperbanyak amal soleh melalui nikmat kemerdekaan. Maka dengan hikmah kemerdekaan kita bisa melakukan banyak amal soleh. Dan dengan amal soleh itu banyak dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah. Di dalam Quran surat Hud ayat yang ke-114 kata Allah, innal hasanat
yuzhibna as-sayyi'at. Amalan-amalan kebaikan itu bisa menggugurkan banyak dosa, banyak kesalahan. Ya. Nah, Allah pengen melalui kemerdekaan kita melakukan banyak kebaikan, banyak amal soleh, sehingga dengan demikian banyaklah dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba mari kita menengok kondisi saudara muslim kita yang hari ini sedang dijajah. Katakanlah di Palestina, di Uighur, di Bosnia, dan di beberapa tempat lainnya. Kita dapati kehidupan mereka itu sangat susah menjalankan ibadah. Sangat susah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah membuka pintu ampunan untuk mereka melalui kesabaran atas ujian dizolimi dan dijajah. Tapi ingat bahwa tidak semua kita siap dengan ujian itu, ma'asyiral muslimin. Nah, karena itulah melalui kemerdekaan Allah membuka pintu ampunan untuk kita semua dengan memperbanyak amal soleh. Hikmah yang kedua, wa yutimma ni'matahu 'alaika. Melalui kemerdekaan itu Allah pengen menyempurnakan nikmat-nikmatnya untuk kita semua. Apa sih sebesar-besar nikmat Allah untuk kita? Sebesar-besar nikmat Allah untuk kita adalah iman dan Islam. Itu disebutkan di dalam Quran surat Yunus ayat yang ke-58. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu. Hendaknya mereka bergembira, bersukacita. Apa itu? Nikmat, rahmat yang Allah berikan kepada kita yang membuat kita harus bergembira, bersukacita. Nikmat iman, nikmat Islam. Fabidzalika falyafrahu. Hendaknya dengan nikmat itu mereka bergembira, mereka bersukacita. Kenapa? Huwa khairum mimma yajma'un. Karena itu lebih bernilai dari semua kesenangan-kesenangan dunia yang dapat dikumpulkan oleh manusia. Nah, jadi melalui kemerdekaan itu Allah pengen menyempurnakan nikmat ini untuk kita semua. Bayangkan dengan kemerdekaan kita bisa dengan mudah menyempurnakan rukun Islam kita. Kita bisa haji, bisa umroh dengan mudah. Kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu dengan mudah. Kita bisa melakukan banyak kajian-kajian keislaman sehingga iman kita naik, iman kita bertambah dengan mudah. Lihat bagaimana saudara muslim kita yang sedang dijajah. Mereka terisolasi. Mereka tidak bisa keluar dari negeri mereka sendiri, sehingga mereka kesulitan menjalankan ibadah haji dan umroh. Kesulitan untuk menegakkan syiar-syiar Allah seperti sholat 5 waktu. Sangat-sangat sulit. Bahkan mereka diwarnai dengan ketakutan, dengan teror, ancaman, dan seterusnya. Maka melalui kemerdekaan, Allah pengen menyempurnakan nikmat untuk kita semua, yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Wa yahdiyaka siratan mustaqimah. Melalui kemerdekaan itu Allah pengen tunjukkan kita jalan hidayah, jalan ilmu, jalan yang mengantarkan kepada kita kebenaran, jalan yang lurus. Coba lihat betapa banyak saudara-saudari kita, pemuda dan pemudi Islam Indonesia yang terdaftar belajar di negeri-negeri kaum muslimin. Ada yang belajar di Mekah dan Madinah, itu berapa banyak? Sangat banyak jumlahnya. Belajar di Mesir sangat banyak. Belajar di Yaman sangat banyak. Sangat banyak kaum muslimin yang belajar di negeri-negeri muslim. Nah, ini kalau mereka kembali ke Indonesia itu membawa cahaya semuanya. Mereka menjadi sarjana-sarjana Islam yang takhasus di bidang ilmu-ilmu keislaman. Ada yang takhasus di bidang ilmu Quran, hadis, fikih. Mereka membawa cahaya ini ke Indonesia. Tapi lihatlah bagaimana negeri-negeri yang sedang terjajah. Mereka sangat terisolasi, nggak bisa keluar dari negerinya untuk belajar. Jangankan untuk keluar, di dalam negeri saja mereka tidak aman belajar. Pesantren-pesantren dihancurkan, sekolah-sekolah dihancurkan, ustadz, kiai, guru semuanya ditangkap bahkan dibunuh.
Itu kondisi ketika kaum muslimin terjajah. Sulit kita belajar. Kita kumpul-kumpul di masjid dicurigai, bahkan mungkin ditangkap, dibubarkan. Maka inilah hikmah kemerdekaan. Wa yahdiyaka siratan mustaqimah. Kemudian wa yansurakallahu nasran aziza. Bahwa hikmah kemerdekaan itu adalah Allah ingin memberikan kepada kita pertolongannya dengan pertolongan yang besar, pertolongan yang mulia. Allah pengen menguatkan kita bahwa melalui kemerdekaan itu Allah dekat dengan hambanya. Allah tidak pernah meninggalkan kita kaum muslimin. Allah dekat dengan doa-doa yang kita panjatkan kepadanya. Allah dekat, Allah tidak jauh, Allah tidak meninggalkan kita. Sehingga akhirnya dengan kemerdekaan kita semua mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bahwa masalah yang kita alami dan kita rasakan ternyata Allah tidak meninggalkan kita. Bahkan di dalam surat Ar-Rum ayat 37 Allah menegaskan wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kewajiban kami, kata Allah, untuk menolong orang yang beriman, memenangkan orang yang beriman. Bahkan mereka yang kemudian meninggal sebelum kemerdekaan ini terwujudkan, itu juga adalah hakikat kemenangan. Sebab akan dicatat di sisi Allah sebagai syahid minasyuhada. Mereka adalah orang-orang yang menjemput kesyahidan, dan itu adalah diantara kemenangan bagi kaum muslimin. Sebab kaum muslimin menang dalam dua hal, menang ketika dia mati sebagai syahid, dan menang ketika dia hidup, yaitu meraih al-falah. Kemudian wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Kemerdekaan itu bertujuan atau hikmahnya adalah untuk mendatangkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan di hati orang-orang yang beriman, dan tentu liyasdadu imanan ma'a imanihim. Melalui hikmah kemerdekaan, Allah ingin menambah keimanan kita di atas keimanan yang sudah ada. Inilah hikmah kemerdekaan. Karena ini hikmah kemerdekaan, maka terungkaplah ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum, apa sih tujuan kemerdekaan? Apa sih tujuan kemerdekaan? Kalau kita merenungkan hikmah kemerdekaan tadi, terbayanglah bahwa tujuan kemerdekaan itu ada tiga. Yang pertama, ikhrajul ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Ini hikmah, yang ini adalah tujuan kemerdekaan yang pertama, yaitu mengeluarkan manusia atau memerdekakan manusia dari penyembahan kepada selain Allah, yaitu penyembahan kepada makhluk, menuju penyembahan hanya kepada Allah. Ini tujuan kemerdekaan yang pertama, yaitu ikhrajul ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Memerdekakan manusia, memenangkan manusia dari penyembahan kepada selain Allah atau kepada makhluk, menuju penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tujuan dari kemerdekaan adalah ikhrajul ibad min diqid dunya ila sa'atil akhirah. Jadi tujuan kemerdekaan itu adalah membebaskan manusia atau memerdekakan manusia dari sempitnya kehidupan dunia menuju kepada luasnya kehidupan akhirat. Dan tujuan kemerdekaan yang ketiga, ikhrajul ibad min jawril adyan ila adlil Islam. Bahwa kemerdekaan itu bertujuan untuk memerdekakan manusia, membebaskan manusia dari kezoliman ajaran-ajaran selain Islam menuju kepada keadilan ajaran Islam. Nah, inilah tujuan kemerdekaan. Baik, ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum. Selanjutnya akan kita ungkap, kalau begitu apa sih hakikat kemerdekaan itu? Apa sih inti dari kemerdekaan itu? Atau bagaimana perwujudan syukur atas kemerdekaan itu? Ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum.
Allah mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Inilah hakikat kemerdekaan. Inilah wujud syukur atas nikmat kemerdekaan, yaitu engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat kemerdekaan, inilah wujud syukur atas nikmat kemerdekaan. Kembalinya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan ajaran Islam secara baik dan benar, itulah hakikat kemerdekaan, ya. Itulah wujud syukur atas nikmat kemerdekaan. Nah, ihwatal iman, ahibazani Allah wa iyyakum, seharusnya hari kemerdekaan adalah hari yang menjadi simbol bertambahnya kaum muslimin yang tadinya tidak sholat 5 waktu menjadi sholat 5 waktu. Simbol yang menjadi bukti bahwa kaum muslimin yang tadinya tidak pandai baca Quran menjadi pandai baca Quran. Para muslimah yang tadinya mereka melepaskan jilbab tidak berjilbab, mereka menutup aurat-aurat mereka. Bertambah data, bertambah jumlah kaum muslimin yang tadinya dalam kelalaian menjadi pribadi-pribadi atau hamba-hamba yang semakin dekat dengan Allah. Seharusnya hari kemerdekaan itu diwarnai dengan kondisi masjid seperti hari pertama Ramadan. Ramai manusia. Karena itulah hakikat kemerdekaan. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat kemerdekaan. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain. Kalau kita lihat sejumlah berita menyebutkan jumlah penduduk muslim di Indonesia saat ini diperkirakan hanya 70% dari sekitar 250 juta jiwa total jumlah penduduk. Hanya 70%, 30% banyak, dan ini terjadi penurunan yang sebelumnya 85% kaum muslimin. Sekarang sudah 70%. Ya. Jumlah tersebut mengalami penurunan dalam dekade terakhir dari perkiraan persentase sebelumnya sebesar 85%. Terjadi penurunan. 5 pernikahan sama jenis yang bikin geger seluruh Indonesia. Salah satunya terang-terangan gelar pesta pernikahan LGBT secara meriah. Ya, ini menunjukkan bahwa negeri kita ini sedang tidak baik-baik saja. Kemerdekaan ini tidak diwarnai dengan hakikatnya. 65% muslim Indonesia tidak bisa baca Al-Quran. Harusnya angka-angka ini menurun. Dari 65% harusnya nanti di hari kemerdekaan ini dapat data kita yang tidak bisa baca Quran itu turun menjadi 10% misalnya. Menjadi 5%. Nah, ini berarti betul kita merdeka. Gitu. Jumlah LGBT lebih 1 juta. Muhammadiyah rumuskan strategi penanganan. Sebanyak 66% pemuda muslim tidak datang beribadah ke masjid setiap hari. Sementara sisanya 33,6% mengatakan selalu datang beribadah di masjid setiap hari. Ini diketahui berdasarkan survei Departemen Kaderisasi Pemuda PP Dewan Masjid Indonesia bekerjasama dengan Merial Institute. Ya. Jadi masih banyak orang-orang yang tidak ke masjid. Nah, kita pengen hari kemerdekaan ditandai dengan angka-angka ini menurun. Bukan malah bertambah. Angka-angka ini menurun. Teman-teman sekalian, ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum. Kalau kita lihat bahwa kemerdekaan di Indonesia ini diperingati, dimeriahkan dengan sejumlah program-program yang meriah, yang menunjukkan kegembiraan, kesenangan, tetapi itu tidak masuk dalam kategori mensyukuri nikmat kemerdekaan. Ya. Kemerdekaan boleh saja dimeriahkan dengan perbuatan-perbuatan atau event-event lomba-lomba yang hukum asalnya adalah mubah, la ba'sa bihi, tapi itu bukan wujud syukur namanya. Itu hanyalah sekedar kegembiraan di hari kemerdekaan. Sebab wujud syukur terhadap kemerdekaan
adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 wujud syukur itu. Yang pertama bil i'tiqad, dengan hati, imani, yakini kemerdekaan datang dari Allah. Yang kedua bil lisan, dengan banyak memuji Allah. Dan yang ketiga dengan perbuatan, dengan amal soleh. Ironinya kita dapati hari ini ya, sejumlah lomba-lomba dilaksanakan, tapi di waktu zuhur, di waktu asar, para panitia, para peserta bersorak-ria gembira ya dengan lomba-lomba yang dipertontonkan, tapi mereka nggak ke masjid, nggak sholat. Ini keliru di dalam memaknai hari kemerdekaan. Mereka merasa bergembira dengan hari kemerdekaan, tapi mereka belum mensyukuri nikmat kemerdekaan. Nah teman-teman sekalian, kita pengen bukan sekedar gembira di hari kemerdekaan, tapi mensyukuri hari kemerdekaan sebagai nikmat dari Allah, dengan kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang kita dapati hari ini, sejenis lomba-lomba yang dipertontonkan atau digelarkan di beberapa tempat-tempat, di beberapa tempat itu jenis lomba-lomba yang maknanya pun telah bergeser. Ya, saya masih ingat waktu kecil di hari kemerdekaan itu, jenis lomba yang diperlombakan itu adalah lomba puisi, lomba pidato kemerdekaan, lomba baca Al-Quran, lomba azan, lomba drama kepahlawanan. Lomba-lomba ini yang hampir tidak lagi kita temukan di setiap event-event lomba di acara kegembiraan 17 Agustus. Berubah, lomba-lombanya lebih banyak lomba-lomba yang joget, nyanyi, dan seterusnya. Terjadi pergeseran makna, sehingga kita temukan tadi fenomenanya, ironinya, di waktu sholat panitia peserta tidak sholat. Ini adalah musibah. Nah, ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum ajmain. Bagaimana cara kita mempertahankan nikmat kemerdekaan? Bagaimana cara kita mempertahankan nikmat kemerdekaan? Tadi telah kita sebutkan, ya, di surat Ali Imran ayat yang ke-26, Allah itu mampu mendatangkan kemerdekaan, kemenangan, kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah bisa mencabutnya. Maka jangan terlena dengan usia kemerdekaan kita yang ke-80 tahun. Sebab nikmat merdeka 80 tahun ini bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dicabut. Maka jangan terlena, jangan tertipu dengan usia kemerdekaan kita yang masuk ke 80 tahun. Kita khawatirkan justru di era kita hidup malah kemerdekaan ini dicabut oleh Allah. Al-Imran ayat 26 adalah dalil bahwa nikmat kemerdekaan bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Nahl ayat 112 yang juga bisa menjadi bahan renungan dan kajian kita. Allah memberikan perumpamaan. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah fa azaqaha Allahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasnaun. Allah memberikan perumpamaan atau gambaran tentang suatu negeri. Suatu negeri yang tadinya masyarakatnya hidup aman sentosa. Bahkan yatiha rizquha ragadan min kulli makan. Bahkan datang rezeki kepada penduduk negeri itu dari berbagai arah. Ini seperti gambaran negeri kita yang tanahnya subur, udaranya segar, lautnya Masya Allah mendatangkan rezeki banyak berlimpah. Tapi kita khawatir kalau kemudian masyarakat kita, penduduk negeri ini terkategori kufur nikmat. Sebab Allah mengatakan, tatkala penduduk negeri itu mereka kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menimpakan kepada mereka pakaian ketakutan, pakaian kelaparan. Fazaqallahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasnaun. Allah menimpakan kepada mereka pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Apa yang mereka perbuat? Tidak bersyukur. Tidak bersyukur. Nah, pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan itu akan kita jumpai keadaan penduduk negeri yang terjajah. Lihatlah bagaimana saudara muslim kita di Palestina. Mereka merasakan pakaian itu.
pakaian kelaparan, pakaian ketakutan. Lihatlah saudara muslim kita di Uighur, mereka merasakan pakaian kelaparan dan ketakutan saat ini. Maka ma'asyiral muslimin, dikhawatirkan Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada kita pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan dikarenakan kita kufur terhadap nikmat kemerdekaan. Sehingga sangat penting bagi kita untuk menjaga nikmat kemerdekaan. Bagaimanakah cara kita menjaga nikmat kemerdekaan? Nah, cara mempertahankan kemerdekaan adalah pada ayat yang ketiga surat An-Nasr. Fasabbi bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Inilah cara untuk mempertahankan kemerdekaan dengan tasbih, dengan tahmid, dan dengan istighfar. Ya. Bagaimana tiga hal ini bisa mempertahankan kemerdekaan? Ingat, kemerdekaan datang dari Allah. Allah bisa memberikan kita kemerdekaan dan Allah bisa mencabut kembali nikmat kemerdekaan. Kalau kita pengen nikmat merdeka dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dicabut dari negeri ini, amalkan tiga hal ini. Karena itulah tugas kita menyerukan kepada kaum muslimin yang mencintai negeri ini untuk bersungguh-sungguh dengan tiga hal ini. Yang pertama adalah tasbih. Apa itu tasbih? Tasbih itu terkandung makna di dalamnya adalah ta'ziman dan tanzihan, yaitu pengagungan, yaitu meninggikan, yaitu menghebatkan Allah Subhanahu wa taala dalam empat hal, sekaligus mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan keempat hal tersebut. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi, maha agung, maha mulia dalam empat hal. Empat hal itu yang pertama, Allah maha tinggi, maha mulia dalam zatnya. Dalam zatnya. Zatnya Allah maha tinggi, maha mulia. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang setara serupa dengan zatnya Allah. Karena itulah kalau kita menginginkan negeri ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, agungkan zatnya Allah. Bagaimana cara mengagungkan zat Allah? Perangi segala praktek-praktek kesyirikan. Sebab mereka yang berbuat kesyirikan itu adalah orang yang menghinakan zat Allah. Sebab menyamakan zat Allah dengan makhluk. Atau menganggap ada makhluk yang sejajar dengan kemampuan Allah, dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka menyembah berhala, menyembah batu, menyembah pohon. Maka ini bisa mengundang bala dan bencana bagi negeri ini. Mengagungkan zat Allah berarti kita memerangi, meniadakan, menghilangkan praktek-praktek kesyirikan yang menjamur di negeri ini. Kita mulai dari diri kita. Kita mulai dari keluarga kita. Lalu tetangga kita. Lalu masyarakat kita. Kita tolong sampai kemudian negeri ini dibebaskan oleh Allah dari beragam praktek kesyirikan. Mengagungkan Allah dalam nama dan sifatnya. Bahwa Allah itu terbebas dari segala sifat ar-razilah, sifat rendahan. Sifat rendahan yang ada pada makhluk mustahil ada pada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk manusia mungkin ada yang pengecut, tapi Allah tidak mungkin pengecut. Manusia ada yang khianat, Allah tidak mungkin khianat. Manusia ada yang ingkar janji, Allah mustahil ingkar janji. Maka Allah maha tinggi, maha mulia nama dan sifat-sifatnya. Bahwa Allah terbebas, suci dari segala sifat ar-razilah, yaitu sifat rendahan. Allah Subhanahu wa taala maha tinggi, maha mulia kemampuannya. Bahwa kemampuan Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu atas segala sesuatu. Dan Allah maha tinggi, maha mulia perbuatannya. Bahwa perbuatan Allah tidak mungkin zalim. Sebab Allah mengatakan wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Wa mallahu yuridu zulman lil ibad. Allah tidak berbuat zalim kepada siapapun di alam jagat raya ini. Dan Allah tidak akan berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Maka Allah Subhanahu wa taala maha mulia, maha tinggi perbuatannya.
Perbuatan Allah bagi kaum muslimin kalau bukan rahmat pasti hikmah. Maka apabila penduduk negeri ini mayoritasnya dari kalangan kaum muslimin, mereka meninggikan, menghebatkan, mengagungkan Allah dalam zat, dalam nama dan sifat, kemampuan dan perbuatannya, inilah wasilah yang pertama untuk mengundang pertolongan Allah agar negeri ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kedua, ma'asyiral muslimin, untuk mempertahankan kemerdekaan ini adalah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji nama Allah. Dengan apa kita memuji Allah? Dengan bil jawarih, dengan perbuatan. Sebagaimana disebutkan tadi, memuji Allah itu dengan hati, dengan lisan dan dengan perbuatan. Dan sebesar-besar pujian kita kepada Allah adalah dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menjanjikan, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Kalau penduduk negeri ini mereka beriman, mereka bertakwa, ya, maka Allah akan datangkan keberkahan di negeri ini. Ditolong Allah. Kalau didatangkan keberkahan, berarti dilindungi Allah dari kezaliman para penjajah. Dan yang terakhir adalah dengan memperbanyak istighfar. Nah, ini yang harus kita gaungkan. Agar kemudian hari kemerdekaan diwarnai dengan memperbanyak istighfar. Minimal 100 kali setiap hari. Kalau penduduk negeri ini mau beristighfar minimal 100 kali setiap hari. Kita mulai dari diri kita. Kemudian istri kita, anak-anak kita, keluarga kita. Kita gerakkan tetangga-tetangga kita untuk beristighfar minimal 100 kali. Dijaga oleh Allah negeri ini. Apa dalilnya? Al-Anfal ayat 33. Allah mengatakan, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Para mufassir menjelaskan bahwa di dalam surat Al-Anfal ayat 33 ada dua sebab yang menjadikan negeri ini dijaga oleh Allah, ditolong oleh Allah, tidak akan ditimpakan bala, tidak akan ditimpakan musibah, tidak akan dikuasakan kepada musuh. Dari dua sebab itu, sebab yang pertama, pintunya sudah ditutup oleh Allah selama-lamanya, gak bakal dibuka lagi. Hanya sebab yang kedua yang bisa kita andalkan untuk selamatnya negeri ini dari berbagai musibah, dari berbagai bala, bencana, termasuk dari keinginan para musuh untuk menjajah. Dari dua sebab itu, sebab yang pertama yang sudah tertutup pintunya, kata Allah, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Allah sekali-kali tidak akan menimpakan azab hukuman. Allah tidak akan menguasakan negeri itu kepada musuh. Wa anta fihim, selagi engkau wahai Muhammad ada hidup di tengah-tengah penduduk negeri. Ini nggak bisa lagi kita andalkan. Sebab Nabi telah lama wafatnya. Satu-satunya yang bisa kita andalkan untuk diselamatkan, dijaga, dilindungi negeri ini dari kezaliman para penjajah adalah dengan kita menjadi masyarakat penduduk yang beristighfar kepada Allah. Karena Allah mengatakan, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Sekali-kali Allah tidak akan menghukum, tidak akan mengazab, tidak akan menimpakan bala bencana kepada satu negeri selagi penduduknya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebagai kesimpulan ya, sebagai kesimpulan kita pada kajian hari ini, yang pertama, kemerdekaan adalah rahmat Allah berupa kemenangan dan pertolongan bagi kaum muslimin. Yang kedua, tujuan kemerdekaan adalah membebaskan manusia dari tiga hal. Dari penyembahan kepada selain Allah, dari sempitnya dunia, dan dari kezoliman ajaran selain Islam. Yang ketiga, hakikat kemerdekaan adalah kembalinya manusia kepada Allah, yaitu kembalinya mereka mengamalkan ajaran Islam secara baik dan secara masif. Dan yang keempat, cara mempertahankan kemerdekaan adalah dengan iman,
dengan takwa, dengan syukur, serta dengan banyak istighfar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan melakukan apa yang Allah cintai dan yang Allah ridhoi, baik ucapan atau perbuatan, nampak atau tidak nampak. Dan semoga negeri kita ini dijaga oleh Allah dari kezaliman para penjajah. Baik, ikhwatal iman, ahibazani Allah wa iyyakum, nakhtafi bihadzal qadar, nas'alullah ayyaj'alana minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanahu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.